Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin, Imamil mufassirin, Qaidil muhaddithin, Hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya was salihin, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, fattaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh, Bapak dan Ibu para pendengar di rumah yang kami muliakan. Subuh ini kembali kita bersama di dalam beberapa ulasan dan kajian terkait dengan ayat-ayat suci Al-Quran Karim, satu dua dari hadis maupun khabar dalam agama kita, sehingga ini akan menjadikan pengetahuan bagi kita sekaligus mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik, hidayah dan inayah agar bisa dijadikan sebagai perhatian untuk perjalanan kita di dunia ini menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup pada masa sekarang, jemaah yang dirahmati Allah, adalah masa yang di mana dunia berada di perhitungan akhir. Setelah masa kita ini tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi utusan. Yang ada hanyalah dunia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita lalai dan lupa terhadap apa yang telah disampaikan di dalam agama kita. Penciptaan langit dan bumi ini adalah sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pengaturan perjalanan zaman juga besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan kita dan makhluk sebelum kita, baik para malaikat, jin, serta kita sendiri, menjadi urusan yang besar pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang besar ini akan kembali kepada Allah dengan nilai yang besar pula sebagaimana yang Allah kehendaki adanya, dan akan menjadi kehinaan yang besar apabila sesuatu yang besar ini kita sendiri yang menghinakannya. Bila kita lihat di dalam perjalanan kehidupan ini, banyak sekali isyarat dan tanda yang memberikan pengetahuan kepada kita, atau katakanlah tanda-tanda yang menjadi isyarat bagi kita. Yang tanda-tanda itu akan mampu dilihat oleh manusia, baik mereka yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bijak lagi arif, lalu disampaikan kepada kita yang sedikit pengetahuannya tapi memiliki logika dan akal pikiran yang sehat, sehingga kita pun bisa menerima tanda-tanda yang menjadi isyarat bagi kita itu.
Jamaah subuh, para pendengar di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari kisah-kisah dan kejadian yang besar di dalam sejarah ini kecuali dia memiliki isyarat, tanda-tanda bagi kita semua. Bila kita melihat ada mendung yang bergelantungan di langit, maka itu menjadi sebuah tanda bahwa hujan akan turun dari langit. Dimanapun dan kapanpun hujan itu akan turun. Tapi mendung yang bergelayutan di atas kepala kita atau di langit itu menjadi sebuah utusan bagi kedatangan air yang tercurah dari langit. Bila kita menyatakan bahwa siang itu sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga malam, maka siang itu pun ataupun malam sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala diberikan pula tanda-tanda bagi kita. Sebentar lagi akan datang mentari bersinar begitu terang, tanda pagi telah dimulai dan siang pula akan datang tiba. Dan sebentar lagi pula sebelum datang mentari itu kita akan diberikan tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu setiap hari di kaki langit di bagian timur akan kita lihat langit mulai memutih, tanda bahwa matahari akan terbit sebentar lagi. Jadi kita tidak boleh lengah dari tanda-tanda itu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita banjir hampir di seluruh Aceh, air meluap. Ya, sebabnya karena hujan. Dan ketika kita melihat sungai mengalir dengan deras, meskipun di tempat kita tidak ada hujan, itu menunjukkan bahwa di bahagian atas atau di bagian pegunungan atau di bagian hulu sungai itu telah terjadi hujan yang sangat lebat. Begitulah. Dari sini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dilahirkan, meskipun waktunya begitu lama bagi perhitungan manusia, Allah juga memberikan tanda-tanda. Yang tanda-tanda itu disebut dengan basyair misalnya, atau semacam muqaddimat. Semacam muqaddimah, berita gembira itu akan datang kepada manusia. Tidak satu pun dari para nabi sebelumnya kecuali memberitakan kepada umatnya bahwa di akhir masa nanti akan datang seorang nabi dan utusan Allah yang menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam ini. Ketika Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan darinya dan pertanyaan dari sahabatnya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau dilahirkan, saat beliau dilahirkan, dan ketika Allah memberikan tanda-tanda kenabian kepadanya.
di masa kanak-kanak, di masa remaja, dan kemudian ketika wahyu yang pertama sekali datang kepada Rasulullah. Karena kerasulan Muhammad ini adalah sesuatu yang besar, bahkan sangat besar. Hingga Adam alaihissalam sebelumnya juga melihat tanda itu ada di kaki arsy. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Ahmad dari Atta bin Yassar, dia berkata, saya bertemu dengan Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Saya tanyakan kepada Abdullah, akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tuan, kasih saya informasi tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang mana dimaksud? Sifat di dalam Taurat. Maka beliau berkata, ajal baik, saya akan sampaikan. Wallahi innahu lamawsufun fit Taurat. Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah disifati kriteria-kriteria dan sifat-sifatnya di dalam Taurat. Sebahagian dari sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam Taurat ada sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sebahagian yang disebutkan di dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Itu di dalam Al-Quran. Di dalam Taurat juga disebut, ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa harasan lil ummiyin. Yang ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau itu sebagai saksi, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi ancaman, sekaligus menjadi benteng pertahanan dan proteksi terhadap orang-orang dari kaum yang tidak dapat membaca tulis. Di orang Arab dari kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau diutus adalah orang-orang yang ummi disebut. Anta abdi wa rasuli, engkau adalah hambaku dan utusanku. Samaitukal mutawakkila, kunamai engkau adalah orang yang mutawakkil, orang yang bertawakal kepada Allah. Nah, ini disebutkan di dalam kitab Taurat. Kemudian beberapa sifat lain, laisa bifadlin wala ghalidin wala sakhabin fil aswaq. Sifat Nabi lembut, tidak keras, tidak cepat marah, tidak pula suka melancong di pasar. Wala yadfa bis-sayyi'ati as-sayyi'ata, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yaghfiru. Walan yaqbid Allah hatta yuqima bihi al-millata al-'awja. بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح بها أعين عمي وآذان صم وقلوب غلف. Sifat Nabi yang disebut di dalam kitab Taurat, suka memberi maaf
kesalahan orang. Allah tidak akan wafatkan Nabi ini sehingga ajaran-ajaran yang melenceng kembali kepada porosnya dibenarkan. Nabi ini mengatakan la ilaha illallah. Orang-orang yang buta akan menjadi melek dengan pengajarannya. Telinga-telinga yang tuli akan mampu mendengar hidayahnya. Dan hati yang tertutup akan terbuka dengan dakwahnya. Sidang jemaah dirahmati Allah, ini sebagai bukti bahwa pengajaran yang disampaikan oleh agama kita ini, bahwa ada tanda-tanda terhadap sesuatu yang besar, apapun itu, sampai kepada kita sendiri, sampai kepada kita sendiri. Mati misalnya urusan yang besar, ada tanda-tanda. Beban kita semakin bertambah, mata kita rabun, gigi kita sudah mulai keropos, tulang-tulang kita juga hilang kekuatan. Allah kasih tanda itu dalam semua bidang. Dalam semua bidang Allah berikan tanda-tanda itu kepada kita, sehingga kita harus mampu membaca tanda-tanda itu kalau ingin selamat. Dan jangan lupa, jangan lalai. Di dalam kitab Sifar Al-Awwal, kitab perjalanan, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Ibrahim alaihissalam, "Inna Ishaqa yakunu laka minhu nasal." Hai Ibrahim, Ishaq akan diteruskan oleh keturunannya, dan itu adalah cucu daripada engkau wahai Ibrahim. Jadi kenabian itu akan ada pada Ishak dan akan ada nanti pada Yaqub alaihissalam. Ini diberikan oleh Allah kabar gembira itu kepada kakeknya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga diberitakan, wa amma Ismailu fa inni baraktuhu wa kathartuhu wa azamtuhu wa ja'altu dzurriyyatahu binujumis sama. Adapun Ismail, anakmu yang satu lagi itu, atau putramu selain daripada Ishak, maka sungguh aku memberkatinya, memperbanyaknya, memuliakannya, dan kujadikan generasi dari keturunannya itu, yang dimaksud dengan zuriyah ini umatnya nanti sebanyak sejumlah bilangan bintang. Allah kasih berita ini kepada Ibrahim alaihissalam tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kenabian dan kerasulan Muhammad adalah sesuatu yang besar, bahkan lebih besar dari kenabian dan kerasulan sebelumnya. Wa akhadtuhu binatna, disebut di dalam kitab Sifar Al-Awwal nama Nabi Muhammad Natna, Muhammad Natna. Jadi dari Ismail nanti kemuliaannya terletak pada cincin, terletak pada penutup, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut di dalam kitab Sifar Al-Awwal dengan sebutan bimadman. Lalu kenapa yang lahir Muhammad atau
Tidak yang lahir makna namanya. Bahkan kita kadang-kadang kalau menyebut nama Muhammad dengan makna itu kurang terkesan perasaan kita. Jemaah yang dirahmati Allah, ini adalah isyarat. Karena mereka berbicara dengan bahasa Samuria. Bahasa Samuria dan bahasa orang-orang Ibrani. Bahasa Semeri. Di mana ini menjadi isyarat bahwa kata Madnad setelah dihitung hurufnya sama nilainya dengan Muhammad. Nah, orang-orang Ibrani, orang-orang Semeriah ya, itu menghitung huruf dengan nilai-nilai tertentu. Nah, hitungannya A, B, C, D, abjadnya itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Itu ada 22 huruf. Mereka mengambil penulisan huruf itu dari nama raja-raja mereka. Jadi raja-raja terdahulu dari bangsa Semeri dan bangsa Ibrani itu sesuatu yang sekarang masih tersisa, termasuk di dalam huruf abjadnya. Ada di dalam huruf abjadnya. Jadi A, B, C, D itu abjad. Itu salah satu nama daripada raja. Hos, Hotai, itu juga nama-nama tersebut. Jadi kalau kita hitung ada 22, itu punya nilainya masing-masing. Kata Madnad itu sampai 92. Alif itu 1 atau A atau E, B 2, C, Jim 3 ya. Jadi Jim itu menjadi C, A, B, C, D ya. A, B, C, D, Dal. E dia pakai H, F pakai waw dengan tulisan Arabnya, tapi mereka pakai F. Nah, begitulah seterusnya, dan nilainya nanti ketika dihitung ba, mim, alif, dal, mim, alif, dal itu ada 92, mim 40 nilainya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila Madnad mim ada 2 di situ, 40, 80. Ba nilainya 2, sudah 82. Bi Madnad. Alif nilainya 11, sudah ada 2 alif itu, mad. Itu sudah 2, ada 2 alif 11, berarti 84. Kemudian ada 2 dal, masing-masing dal 4. 4 kali 2 dal 8 ya. Jadi nilainya adalah 92. Muhammad juga demikian. Ini tanda-tanda dihitung oleh mereka, sehingga akan lahir nanti orang dengan nilai yang seperti itu, dan itu ditunggu-tunggu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ulama menulis kitab itu tidak pakai angka, tapi pakai kata-kata, dengan menggunakan kata-kata sehingga dihitung hurufnya. Lalu kemudian
dapat diketahui pada tahun berapa dia menulisnya dan pada tahun berapa dia menyelesaikan tulisan itu. Ada misalnya yang ditulis oleh Jamsuari, itu kitab tajwid. Beliau hidup pada abad ke-12, di mana disebutkan bahwa abiyatu nidun lidin nuha tarikhuhu bushra liman yattaqinuha. Itu kalimat seperti itu menunjukkan bahwa jumlah bilangan daripada bait-bait yang ditulis dalam kitab beliau itu ada 58, tapi beliau tak sebut 58. Dan beliau menulis kitab tajwid itu pada tahun 1212 Hijriah. Tarikhuhu bushra liman yattaqinuha. Itu tulisan itu dengan angkanya masing-masing, maka akan dapat seperti itu. Begitu juga dengan nama kita. Kalau kita hitung angka, nanti akan dapat nilainya masing-masing. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an isyarat-isyarat besar itu akan ada. Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Bagaimana dahsyatnya Al-Qur'an. Gunung pun akan tercabut dari tempat dia berdiri karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala apabila diberikan Al-Qur'an kepadanya. Qala alladhi 'indahu 'ilmun min al-kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfu. Ada orang yang mampu mengambil rahasia isim di dalam Alkitab sehingga mampu memindahkan singgasana Balqis dari Yaman menuju ke Palestina dalam sekejap kerdipan mata. Jadi orang-orang tertentu mampu mengambil itu. Nah, kita terlalu banyak kelalaian dalam hidup ini sehingga tak mampu mengambil. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au quti'at bihil ardu au kullima bihil mauta bal lillahi al-amru jami'a. Sekiranya ada sebuah kitab yang bisa memindahkan gunung, yang bisa membelah bumi, yang bisa berbicara kepada orang mati. Kalau kitab itu kita bacakan kepada orang yang mati, maka orang yang mati itu akan hidup kembali. Sungguhlah itu Al-Qur'an. Isyarat-isyarat seperti ini kita lalai sehingga banyak sekali yang miss dalam kehidupan kita. Ketika Allah berbicara bahwa inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Ini isyarat bahwa syaitan adalah sesuatu yang besar. Kita punya risalah yang besar. Syaitan tidak pernah dia tidur. Dia akan terus menggoda. Dia akan coba untuk meraih, melengsarkan manusia dari jalan Tuhan. Sehingga para ulama dalam mensikapi ayat ini, bagaimana Allah menyebutkan syaitan itu sebagai musuh? Siapa sesungguhnya dia? Para ulama memahami ayat ini adalah, jika kamu memiliki musuh yang besar,
Yang musuh itu tidak tanggung-tanggung di dalam bekerja. Tak pernah sedikit pun dia lalai dari kita. Dia pantau kita dalam segala keadaan. Dia pantau kita dalam semua keadaan. Dia akan memantau kita dalam segala keadaan. Maka pada saat yang bersamaan hendaklah kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memegang ubun-ubun kita. Syaitan memusuhi kita. Untuk selamat dari syaitan tiada jalan kecuali kita serahkan diri kepada Zat yang memegang dan menjaga ubun-ubun kita selalu. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa imma yanzaghannaka minasy-syaitani nazghun fasta'idz billah." Jika kamu digoda oleh syaitan dengan bujuk rayuan tertentu, sedikit saja digoda, maka minta perlindunganlah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu yang kita ucap. Kenapa Allah sebut seperti itu? Siapa syaitan itu? Kenapa harus berlindung kepada Allah? Ini sebagai tanda bagi kita jangan bermain-main dengan syaitan. Begitu juga dalam hidup. Tanda-tanda seperti ini akan kita terus temui dan kita akan pilih jalan yang terbaik yang akan kita tempuh untuk melewati berbagai rintangan dan halangan dalam jalan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua seperti itu. Ada tanda. Ada tanda semua. Dalam pertemuan yang lalu kita sampaikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Kalau kalian melihat bahwa ada seorang lelaki hilir mudik dan membiasakan diri berada di masjid, maka persaksikanlah dia adalah orang yang beriman. Dia adalah orang yang beriman. Dan iman ini bukan main-main, dia sesuatu yang besar. Tanda yang diberikan untuk melambangkan keimanan itu ada pada diri seorang, salah satunya adalah dia berada di masjid. Dan Rasul sampaikan itu. Dalam hidup seperti itu. Munafik juga demikian. Ada tanda-tandanya. Nah, kalau kita sudah memiliki tanda-tanda itu, maka tidak akan mudarat dalam kehidupan ini. Tidak akan mudarat. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Surah Al-Maidah. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian. Kenapa hidup ini tergelincir di fitnah besar? Tapi sebesar apapun fitnah yang ditakuti oleh orang, siapapun akan takut dan terbius dengan fitnah itu. Dia akan terakumulasi, tergilas. Tapi jangan takut. Allah kasih kepada kita sebuah tanda bahwa kita tidak akan terseret dalam fitnah. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Tidak akan pernah kalian
mendapatkan kemudaratan jika kalian sudah mendapat petunjuk dari Allah. Di mudarat apapun, dunia tidak akan terjadi, akhirat lebih lagi. Kalau sudah Allah yang proteksi kita, sudah dapat petunjuk dari Allah. Ini yang harus kita jaga. Jadi kalau syaitan tadi musuh, maka tetap berlindung kepada Allah. Jangan sibukkan diri dengan syaitan sehingga lalai kepada Allah. Tapi tetaplah berada bersama Allah sehingga syaitan tak akan mampu masuk ke wilayah di mana Allah memberikan proteksi kepada kita. Ini adalah pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Al-Quran dan semua sisi lah. Waktu kita sudah habis. Kalau kita bicara dari awal sudah diajarkan. Ketika Nabi diutus sudah ada tanda. Duduk Nabi dengan sahabat, datang lagi tanda. Setiap hari Nabi beri pelajaran dan tanda, ya, isyarat-isyarat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Umar bin Khattab menyatakan, "Bainama nahnu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam," ketika kami bersama Nabi sedang duduk, "Irja'a rajulun," datang seorang lelaki, "syadidu bayad athiyab," begitu putih bajunya, "syadidu sawad asy-sya'r," hitam sekali rambutnya, "la nara fihi min athar as-safar," kami tidak melihat bekas perjalanan yang panjang, "wala na'rifu nahnu," kami tidak tahu dan tidak pernah mengenal orang itu. Seandainya orang itu orang yang jauh datang, sungguh ada tanda-tanda di bajunya, di badannya, di rambutnya yang kuring-kuring karena letihnya perjalanan. Tapi tidak, ini lelaki segar sekali. Faqtaraba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fajalasa ilaihi wa ja'ala rukbatayhi ila rukbatayhi Nabi wa wada'a yadayhi fi fakhzayhi. Lalu dia duduk di depan Nabi, ya, bersentuhan lutut daripada lelaki ini dengan lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian tangannya diletakkan di atas kedua pahanya. Tanda begitu dia menyimak, penuh dengan adab. Dia katakan, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Coba beritakan kepadaku tentang iman. Lalu Nabi katakan tentang iman, ditanya lagi tentang Islam, ditanya lagi tentang ihsan. Ketika habis bertanya, Nabi menjawab, dia katakan, "Sadaqta." Fata'ajjabna fa huwa yas'al walakin yusaddiquhu ba'da al-ijabah. Kami takjub, habis dia tanya lalu dia bilang benar. Karena hukumnya di sini bukan menghujat Nabi, membenarkan ataupun menyalahkannya. Dia adalah hukum istifta, meminta fatwa. Ketika difatwakan dia bilang, "Betul yang kamu bilang, betul yang kamu bilang." Ini aneh. Lalu di akhir, "Mata sa'ah?" ditanya, "Kapan kiamat itu terjadi?" Nabi jawab, "Mal mas'ul anha bi'alamin as-sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kita sama-sama tidak tahu kapan kiamat itu datang. Namun sa'ukhbiruka bi asyratiha, saya akan sampaikan kepada engkau tentang tanda-tanda bahwa kiamat akan terjadi. Maka Rasulullah pun datangkan tanda-tanda itu dalam pemberitaan. Kiamat suatu yang besar, iman suatu yang besar, Islam suatu yang besar, ihsan suatu yang besar. Nabi kasih pelajaran kepada kita. Begitulah dalam hidup, Allah terus memberi pelajaran. Kalau merasa bahwa istri kita di rumah juga disebut dalam Al-Quran, maka istri adalah sesuatu yang mulia dan besar. Maka jaga. Anak juga demikian. Sampai nanti terus berjalan bergulir kepemimpinan seorang lelaki di rumah besar, maka jaga tanda-tanda itu. Lihat dengan baik. Sampai kemudian kepemimpinan yang besar di dalam sebuah negeri, maka
mempersiapkan diri. Tidak boleh acuh tak acuh. Karena kepemimpinan adalah bahagian yang besar dari ajaran agama ini. Dari semenjak sekarang Anda sudah punya sebuah konsep. Kalau belum tahu, tanya kepada orang-orang yang bijak. Sebagaimana Atta ibn Yasar bertanya kepada Amr bin al-As, sebagaimana para pendahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang-orang arif yang mengetahui tanda-tanda itu. Lalu mereka siap menunggu datangnya berita dari kebenaran tanda-tanda itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu terjadi nanti akan menjadi sebuah kebahagiaan bagi orang yang menanti-nantinya. Dan itulah yang perlu di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat, taufik dan hidayah oleh Allah untuk mampu membaca tanda-tanda zaman, untuk mampu melihat ke dalam diri kita sejauh mana kita sudah mempersiapkan diri untuk memberikan pertanggungjawaban di depan Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek kehidupan ini. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.